Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, ketemu lagi sama aku ya di malam Jumat ini. Oh ya, malam Jumat lalu itu kan aku rencananya mau cerita tentang kisah Pulau Kumala. Cuman karena ada sesuatu dan yang lain hal, jadinya aku nggak jadi ceritain, po. Malam ini tuh aku bakal ceritain tentang tempat angker yang ada di Balikpapan. Jadi untuk kalian orang-orang Balikpapan mungkin udah tahu tempat ini. Jadi di Balikpapan itu ada sebuah daerah yang konon dihantuin oleh seorang suster keturunan Belanda yang bernama Suster Maria. Jadi kawasan-kawasan itu meliputi Gunung Doubs, Volker, Gunung Pancur, dan ada lagi dekat-dekat situ tuh rumah tua yang di belakangnya itu ada jembatan gantungnya. Nah, di tempat-tempat itulah Suster Maria sering menunjukkan dirinya bagi orang-orang yang melewati kawasan tersebut, po. Dan semua itu merupakan saksi-saksi sejarah kelam masa lalu Suster Maria, po, waktu zaman penjajahan Belanda dan Jepang masuk ke Balikpapan. Menurut orang-orang setempat, po, ya, Suster Maria ini sering menampakkan dirinya kepada pengendara-pengendara yang melewati kawasan Volker. Jadi beberapa orang tuh mengaku kalau misalkan dia lewat situ, itu tuh kayak kursi penumpang tuh terasa berat. Dia lewatnya sendirian ya, po. Misalkan bawa motor nih, dia lewat tiba-tiba kursi penumpangnya tuh kayak terasa berat gitu, kayak ada penumpang yang tak kasat mata ikut nebeng. Terus yang pakai mobil juga gitu, po. Jadi misalkan nih kita dalam mobil nih 1, 2, 3, 4 sopir, penumpang. Jadi di belakang, di kursi belakang itu, po, kita nggak boleh kosong kursinya. Jadi benar-benar harus mepet, ya, nggak boleh ada ruang, karena katanya kalau misalkan kita nyisakan satu kursi kosong, dia pasti bakal duduk di kursi kosong itu dan menampakkan diri. Jadi kemarin kejadiannya gitu, po, katanya ada pengendara mobil yang lewat, terus tuh dia nggak sengaja kayak ngeliat ke kaca spion gitu loh. Terus kelihatan lah dia ngeliat suster duduk di kursi penumpang bagian belakang dengan baju lusuh penuh darah. Ih, serem gak? Tiba-tiba lihat kaca spion, tau-tau di belakang ada setan. Ya Allah, kaget gak tuh? Jadi, po, kejadian-kejadian kayak gini tuh yang sering bikin kecelakaan di kawasan tersebut. Ya gimana gak kaget? Tau-tau lihat spion ada hantu, ya kaget lah, ya kan? Aku juga gitu, pasti kaget. Terus, po, menurut cerita orang-orang di sana juga, kawasan yang paling angker itu di tempat rumah tua yang di belakangnya itu ada jembatan gantung. Nah, di sana tuh katanya mereka sering dengar-dengar suara-suara aneh-aneh gitu. Terus kayak ada suara siulan-siulan gitu. Gimana sih? Serem gak? Tahu-tahu ada kayak siul-siul gitu di rumah kosong tanpa penghuni. Bahkan ada yang cerita katanya dia pernah ngeliat penampakan perempuan di rumah itu, po. Nah, jadi, po, sekarang itu di Gunung Doubs itu terkenal banget sama hantunya yang namanya Suster Maria. Jadi dulu tuh sejarahnya kenapa dia bisa jadi penghuni Gunung Doubs itu. Jadi dulu sejarahnya ketika Belanda memasuki kawasan Balikpapan buat ngambil kilang minyak. Nah, itu tuh dia saingan sama Jepang. Jadi Jepang tuh juga pengen ngerebut kilang minyak yang ada di Balikpapan. Jadi sebelumnya itu si orang Jepang ini sudah mengingatkan ke orang Belanda kalau kilang minyak itu jangan dibakar. Tapi karena Belanda ini juga takut kilang minyak dikuasai oleh Jepang, dia bakarlah tuh, po, kilang minyak. Nah, orang Jepang marah, dia masuklah tuh ke Balikpapan, kan tentara-tentaranya masuk ke Balikpapan dan mereka membantai seluruh tentara-tentara Belanda perang. Jadi di situ tuh, po, semua yang bangsa Belanda itu kayak dibantai gitu sama orang Jepang karena mereka kan pasukannya lebih banyak dibanding Belanda. Nah, terjadilah tuh, po, peperangan. Nah, pada saat orang Jepang itu berusaha untuk menangkap semua orang Belanda, sampailah mereka di Gunung Doubs. Di sana, dan di sana tuh, po, ada suster yang bernama Mary van Venen. Dan dia juga ditangkap oleh tentara-tentara Jepang. Dan sebagian orang-orang Belanda yang sudah tertangkap ini, po, dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Benua Patra. Dan mereka semua tewas dibunuh oleh Jepang secara keji. Sedangkan Maria dan teman-temannya juga dikumpulkan di salah satu rumah kosong yang ada jembatan gantungnya. Waktu di dalam rumah itu, po, jadi pihak Belanda ini kan lumayan banyak ya dalam situ. Jadi kayak mereka tuh melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tapi perlawanannya itu sia-sia, po. Tentara Jepang itu lebih banyak jumlahnya. Jadi mereka tuh dibunuh satu-satu, dibantai kayak gitu ya. Aduh, kejam banget ya Jepang ya. Jadi waktu itu ada yang sebagian sempat melarikan diri ke hutan, termasuk si Maria ini juga. Nah, sampailah mereka di jembatan gantung di belakang itu, udah nggak bisa lolos lagi, soalnya kan dikepung. Jadi si Maria ikut tewas, po. Jadi dia dibunuh secara sadis oleh tentara Jepang.
Jadi setelah sejarah kelam itu po, ya saat pembantaian itu terjadi, rumah itu sekarang dikenal dengan rumah pembantaian karena emang kan semuanya dibantai di situ ya kan. Terus jembatan gantung itu yang di tempatnya si Suster Maria meninggal itu jadi salah satu tempat paling angker di antara tempat-tempat lainnya. Dan semenjak kematiannya dia sering menampakkan diri di tempat itu karena dia tuh seolah nggak menerima dengan kematian yang sangat tragis itu po. Jadi gimana ya, namanya orang dibunuh secara sadis kayak gitu kan, aduh pasti ya kita mah taunya kalau kayak gitu pasti gentayangan sih. Tapi ya itu kan kembali lagi ya ke kita ya po ya, kalau misalkan itu sih menurut orang-orang yang ada di sekitaran situ yang aku tahu gitu. Jadi segitu dulu po ya info dari aku, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih banyak kalian udah mau dengerin cerita aku dan nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.